Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Deni Firmansyah, mahasiswa S2 Magister Manajemen Logistik UPI Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mengerjakan soal ATS dari mata kuliah Manajemen Pengendalian Persediaan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo MT CMLT. Oke, kita langsung ke soalnya. Soal yang pertama, PT Memblok merupakan distributor berbagai macam merek tepung terigu untuk area Bandung Raya. Tepung terigu merek segi 4 hijau kemasan 1 kilo adalah produk yang paling besar permintaannya setiap bulan. Data berikut adalah penjualan produk ini pada periode Juni 2025 sampai Mei 2026 dalam satuan karton. Pertanyaannya, yang A, lakukan peramalan untuk 12 bulan ke depan dengan menggunakan aplikasi POM for Windows dengan menggunakan metode terbaik. Yang B, jumlahkan hasil ramalan 12 bulan ke depan, angka dibulatkan jika pecahan. Terlihat di sebelah datanya. Di sini data untuk penjualannya ada nominalnya plus NI. Plus NI ini adalah 2 digit terakhir dari nomor induk mahasiswa. Nanti karena saya 2 digit terakhirnya adalah 34, jadi nanti ini akan saya tambahkan 34 di Excel-nya. Kemudian yang kedua, demand tepung terigu merek Singbat Hijau untuk 12 bulan ke depan didasarkan pada penjumlahan hasil ramalan 12 bulan ke depan pada soal nomor 1 di atas. PT Memblok membeli tepung terigu merek Singbat Hijau langsung dari pabriknya dengan unit cost 240.000 plus NI per karton, order setup cost 2.100.000 plus NI per order, sedangkan holding cost 15.000 plus NI per karton per tahun. Lead time pemesanan dari pabrik ke distributor adalah 10 hari. Sedangkan hari kerja dalam setahun adalah 340 hari. Dengan menggunakan aplikasi POM for Windows, hitunglah A, Economic Order Quantity atau EOQ, kemudian B, Order Point, C, Order per period dalam 1 tahun, kemudian D, the annual cost, kemudian E, gambar grafik EOQ. Oke. Selanjutnya kita buka dulu dari aplikasi POM-nya. Oke, setelah dari aplikasi POM ini, kita masuk ke modul, kemudian forecasting. Setelah itu kita ke file, new, kemudian time series analysis. Oke, judulnya kita masukkan saja, ATS, soal 1, manajemen pengendalian persediaan. Kemudian jumlah periodenya karena 1 tahun atau 12 bulan, kita masukkan 12. Kemudian kita pilih nama atau angka dari kolomnya pakai angka 1, 2, 3 aja. Kemudian kita pilih oke. Nah, kemudian di sini muncul jenis metodenya, kemudian kolom bulan dan kolom permintaannya. Maka kita masuk ke Excel. Oke, ini adalah data yang telah kita masukkan ke Excel. Ini jualannya, kemudian sudah kita tambahkan NI. Di sini kita copy saja. Ya, kita copy saja. Kemudian kita masuk ke formnya. Oke, ini kita kasih nama bulan, kemudian di form untuk demand-nya kita paste saja. Nah, data dari Excel itu akan muncul. Nah, kemudian tadi disebutkan pada soal bahwa kita disuruh meramalkan ya 12 bulan ke depan itu, permintaan 12 bulan ke depan itu dengan metode POM yang terbaik. Oke, di sini ada beberapa metode yang akan kita pakai. Cara mengetahui metode
itu yang terbaik, nanti kita harus fokus ke kita coba eksekusi dulu. Oke, nah ini MAD, mean absolute deviation atau rata-rata kesalahan mutlak, kemudian MSE, mean square error atau rata-rata kuadrat kesalahan, kemudian MAP, mean absolute percent error atau rata-rata persentase kesalahan. Jadi nanti ini yang kita fokus, kita bandingkan dengan metode yang lain. Oke, nanti kita akan memakai 4 metode. Oke, untuk lebih enaknya ini kasih catatan aja, kita tulis manual. Oke, setelah itu kita kalau ingin melihat detailnya, analis, ini akan muncul kurang lebih seperti ini. Ini MAD-nya, MSE-nya, kemudian MAP-nya. Nah, ini yang akan eh, jadi patokan. Nilai ini semakin kecil, maka itu adalah nilai yang terbaik, gitu ya. Setelah ini kita simpan saja datanya. Eh, Samakan saja dengan tadi ATS soal 1 dan simpan. Oke, ini yang metode pertama kita catat ya, yang ininya MAD, MSC dan MAP-nya. Dan kita langsung saja pilih open, kembali ke data awal gitu ya. Oke, setelah tadi metode naik, kita coba metode moving average. Nah, moving average ini ada periode atau average ya. Kita coba dulu dari pertama, langsung eksekusi. Oke, ini muncul MAD, MSE, ini kita catat, nanti kita bandingkan dengan eh, metode naik yang sebelumnya. Nah, setelah itu, kalau untuk grafiknya, kita bisa lihat seperti ini, contoh grafiknya. Oke, selanjutnya ini untuk average-nya 1, kita coba naik ya, karena ini nilai terkecil 1, coba kita naikkan mulai dari awal, coba. Oke, moving. Tentunya kita tekan moving average, coba kita naikkan periodenya sampai ke 6. Kita eksekusi. Ya, di sini muncul nilai MAD, MSC, dan MPN-nya malah justru cenderung naik. Ya. Jadi bisa dibilang ke atas akan malah semakin naik. Ya, jadi tidak kita pakai. Lanjut metode yang ketiga, kita pakai metode exponential smoothing. Oke, kita berikan saja. Nah, ini ada alpha for smoothingnya. Ini nilainya 0,5, maksimal itu 1, paling kecil itu 0. Kita coba dulu yang 0,5-nya, kita eksekusi. Nah, ini hasilnya sama dengan ya metode sama dengan metode moving average. Nah, kemudian kita coba lagi, kita berubah alpha smoothingnya, coba kita alpha smoothing kita rubah ke 1 coba ya. Coba eksekusi. Oke, sini kita turunkan nilai alfanya, malah nilainya sama DMS MAP-nya cenderung naik. Coba kita naikkan lagi nilai alpha smoothingnya. Kita open lagi dari awal. Exponential smoothing. Kita eksekusi. Sama, cenderung sama ya dengan yang awal tadi. Oke, kemudian yang terakhir kita coba
dengan metode trend analysis. Oke, coba dengan trend analysis. Oke, kita bandingkan nilai MAD, MAC, dan MAP. Tadi sudah kita buat catatan ya, bahwa tadi nilai MAD, MAC, dan MAP dari metode-metode sebelumnya itu lebih besar. Ini kita bisa lihat dari catatan bahwa ini adalah nilai MAD, MAC, dan MAP yang terkecil. Sehingga bisa disimpulkan bahwa nilai dari MAD, MAC, MAP ini adalah merupakan peramalan untuk 12 bulan ke depan yang terbaik. Oke, selanjutnya jangan lupa nilai peramalan 12 bulan ke depan ini kita masukkan ke Excel untuk menjawab soal nomor 2. Nah, kemudian sama juga untuk menjawab soal 1B. Oke, lalu kita ke Excel untuk memasukkan data peramalan 12 bulan ke depan. Oke, oke. Ini datanya, ini yang tadi 12 bulan ke depannya, ini jumlahnya. Nah, kemudian dari jumlah ini menjawab pertanyaan soal nomor 1, poin B, yaitu jumlah ramalan 12 bulan ke depan adalah 188.937 karton. Gitu ya. Kita masukkan sini, dan ini tadi adalah data-data dari soal nomor 2. Kita masukkan ke sini ya. Kita catat nomor ini, nanti kita masukkan ke POM for Windows untuk mengerjakan soal nomor 2. Oke, kita masuk lagi ke POM for Windows-nya. Oke, dari POM Windows ini tadi kan dari forecasting ya, kita kembali ke inventory. Jadi pilih modul, kita pilih inventory. Oke, setelah itu kita pilih file, new, kemudian kita pilih economic order quantity, oke, model. Judulnya kita kasih masuk ATS, soal 2, manajemen pengendalian persediaan. Ini kita pilih komputer order point, karena nanti menampilkan order point ya. Oke, data yang ini kita masukkan berdasarkan tadi ya di Excel. Kita masukkan walaupun-nya 188.937, kemudian setup ordernya 2.100.000, 034 karena plus NI, kemudian holding cost-nya 15.034 rupiah karena plus NI, kemudian unit cost-nya 240.034, dari periodenya ini hari kerjanya itu 340, kemudian di depannya kita abaikan, lab-nya cuma 10 hari. Oke, setelah itu kita eksekusi. Nah, dari sini bisa muncul ya, ini untuk menjawab soal 2 dari poin A sampai ke D, gitu ya. Dimana kita bisa lihat nilai optimal order quantity-nya di sini adalah
7.265,23 unit atau kita genapkan menjadi 7.265, di mana artinya setiap kali melakukan pemesanan kuantitas optimal yang harus dipesan adalah sebanyak 7.265 unit ya, dibulatkan agar total biaya persediaannya menjadi minimum ya. Ini untuk poin A. Kemudian untuk poin B, reorder point ya. Di sini ada reorder point atau order per periodnya. Di sini reorder point ini di paling bawah ya. Reorder point di sini adalah 5.556,97 unit ya. Di sini berarti perusahaan harus melakukan pemesanan kembali ketika stok persediaan di gudang tinggal 5.557 kita buatkan ya unit. Hal ini dilakukan untuk memastikan stok barang tetap aman dan barang datang tepat waktu karena lead time-nya adalah 10 hari ya. Oke, kemudian untuk poin C yaitu order per periode dalam 1 tahun. Nah, ini 26 kali ya. Berarti dalam 1 tahun perusahaan akan melakukan pemesanan sebanyak 26 kali atau rata-rata setiap 2 minggu sekali atau harinya berarti 340 hari kerja dibagi 26 kurang lebih 13 hari sekali melakukan pemesanan. Kemudian yang poin D yaitu the annual cost. Di sini annual cost-nya atau total biaya tahunannya di sini ada kurang lebih 45.460.530 ya. Di sini bisa terlihat ya antara annual setup cost, jadi biaya pemesanan dengan biaya penyimpanan ini sama ya. Ini berarti di sini membuktikan bahwa titik EOQ di mana biaya pesan dan biaya simpan ini sudah sesuai dengan solusi EOQ optimal gitu ya. Sehingga kesimpulannya dari data yang bisa kita lihat ini, dengan metode EOQ, perusahaan dapat meminimalkan total biaya persediaan dengan memesan 7.265 unit sebanyak 26 kali dalam setahun dan melakukan pemesanan ulang ketika stok yang tersisa tinggal 5.557 unit atau karton. Oke, untuk menjawab poin E untuk grafiknya, di sini kita pilih Windows, kemudian Cosjo. Oke, di sini bisa nampak kurva yang ada. Di sini ada titik pertongan antara setup cost, biaya pemesanan, dan holding cost, biaya simpanan. Biaya penyimpanan. Kemudian total cost ini adalah biaya holding cost ditambah setup cost. Titik potong ini tadi disebutkan titik optimal ini, maka titik potongan holding cost dan setup cost itu adalah titik optimal di sini antara holding cost dan setup cost itu sama ya. Tadi nilainya sama-sama 54.612.740 sehingga kalau dijumlahkan menjadi sekian 109.225.500. Oke. Nah, jadi pada posisi order quantity sebanyak 7.265 unit adalah titik pemesanan paling efisien dan ekonomis bagi perusahaan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pengerjaan ATS ini mendapat nilai terbaik dan kita semua diberkahi oleh Allah SWT. Demikian,
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.